Baik, saya akan mencoba menerangkan dengan sedetailnya tentang materi prosedur and function. Prosedur and function. Apa itu prosedur? Apa itu function? Prosedur atau fungsi? Kadang ada yang menyebut dah fungsi sajalah, antara prosedur dan fungsi sama. Itu sebetulnya adalah blok perintah yang berfungsi khusus. Blok perintah, jadi biasanya tidak satu perintah, ya banyak perintahnya. Itu nanti di blok satu gelondongan, nanti dikasih nama, ada manfaat khusus, kegunaan khusus, berfungsi khusus, begitu ya. Nah, ini saya sudah coba tampilkan, ada dua orang, ini anggap saja Pak Bos, ini Pak Tukang. Jadi misalnya Pak Bos merintah Pak Tukang, tolong bersihkan halaman rumah saya. Maka secara otomatis Pak Tukang nanti tanpa bertanya lagi, dia langsung ngambil sapu, langsung menyapu halaman dari sisi depan, lalu memastikan bahwa semua halaman bersih. Nah, ini yang disebut dengan function yang di sini ini. Jadi blok comment, blok perintah gitu ya. Hal-hal yang dilakukan gitu. Nah, misalnya kalau di level algoritma, jadi misalnya Pak Bos bilang tolong tampilkan Udinus 10 kali gitu. Maka cara memerintahnya nanti tampil Udinus. Gitu. Nah, dari sisi yang diperintah, Pak Tukangnya langsung menuliskan, oh saya disuruh menampilkan tulisan Udinus 10 kali. Ya sudah, berarti nama fungsinya tampil Udinus. Kenapa nama fungsinya ini tampil Udinus? Ya karena memerintahnya tampil Udinus. Jadi yang di kiri, yang Pak Bos ini sisi yang memerintah, yang di kanan ini sisi yang diperintah. Ini yang memanggil, ini yang dipanggil. Pak Bos itu yang memanggil, Pak Tukang itu yang dipanggil. Gitu ya. Kenapa nama fungsinya tampil di Udinus? Ya karena merintahnya, memanggilnya tampil Udinus. Disuruh ngapain? Merintahnya menampilkan tulisan Udinus 10 kali. Ya sudah, berarti blok programnya for X sama dengan 1, to 10, do, tampilkan Udinus. Jadi begitu nanti Pak Bos bilang tampil Udinus, maka hasil dari memerintah ini menampilkan tulisan Udinus 10 kali. Kok bisa? Ya karena dikerjakan oleh yang diperintah. Ada tambahan lagi, misalnya cara memerintahnya seperti ini. Tampil Udinus 10. Kenapa 10? Ya karena menampilkan tulisan Udinusnya 10 kali. Maka ini 10. Inilah yang disebut dengan parameter. Nah, di sisi kiri ini disebut dengan parameter. Parameternya namanya parameter aktual. Nah, sehingga yang diperintah sama tampil Udinus, sama nama fungsinya tampil Udinus. A sama dengan integer. A itu adalah sebuah variabel khusus, variabel baru untuk menampung 10 ini. Jadi 10 ini nanti disimpan di A, di sisi yang diperintah. For X sama dengan 1 to A. A-nya berapa? A-nya diambil dari sini 10. Berarti 1 to 10 juga sama, outputkan Udinus. Jadi Anda bisa nuliskan tampil Udinus 10 kali. Nah, menariknya kalau Anda tuliskan di sini misalnya tampil Udinus 100 gitu, 100, maka secara otomatis ini nanti yang menampilkan tulisan Udinus sebanyak 100 kali. Jadi nanti perintah ini jadi lebih fleksibel, bukan hanya 10 kali tapi terserah kali. Serah mau berapa kali. Kalau misalnya dipanggilnya dengan tampil Udinus 87, ya berarti nanti menampilkan tulisan Udinusnya 87 kali. Ini yang disebut dengan prosedur sebetulnya. Kemudian seperti apa bedanya dengan function?
ada bedanya dengan function, gitu ya. Sebelum ke sini coba saya kasih analogi. Misalnya perintahnya begini, Pak Tukang, tolong saya belikan durian di pasar, gitu ya. Tentu pada saat kita memerintah orang untuk beli durian, kan yo ngasih uang. Ini uangnya 100.000 untuk membeli durian, gitu ya. Maka Pak Tukang nanti mungkin yang pertama akan memanggil ojek. Yang kedua mungkin nanti naik gampang aja ya, simpelnya misalnya naik ojek ke pasar. Yang ketiga membayar ongkos ojek misalnya 55.000. Yang keempat membeli durian, dapat karena 100.000 uangnya tinggal 95.000, misalnya dapat 2 buah. Yang kelima memanggil ojek lagi, misalnya memanggil ojek lagi, kemudian naik ojek ke rumah, balik ke rumah, membawa 2 durian tadi ya, jangan lupa nanti ditinggal duriannya di pasar. Nah ini yang penting, menyerahkan durian, menyerahkan buah durian, 2 buah durian. Nah, ada titik penting menyerahkan. Jadi diserahkan balik ke sini. Inilah yang disebut dengan return value. Gitu ya, return, ada yang nilai yang membalik gitu. Return value, return itu membalik, balik value itu nilai. Nah, bagaimana kalau misalnya perintahnya kita lebih dekat ke algoritma, misalnya tolong hitungkan luas kamar saya, panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Maka Anda bisa menuliskan luas kamar, nama fungsinya luas kamar, ini nama fungsinya. Saya terangkan kenapa ini ada hasilnya. Luas kamar sama dengan 10,5. Ya. Maka nama fungsinya sama, luas kamar, panjang dan lebar itu integer, ada 2 buah parameter. Mungkin ketinggalan tadi, parameter yang ada di sisi kiri ini disebut dengan parameter aktual, kalau di sisi kanan, di sisi perintah ini namanya parameter formal. Ya. Kenapa ada 2? Ya karena parameternya ada 2, 10 dan 5. Ini berarti 10 untuk panjang, 5 untuk lebar. Semuanya tipe datanya integer. Nah, blok fungsi ini ada 2, menghitung luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ada return, ada diserahkan hasilnya, return luas, maka luas ini nanti dikirimkan ke sini. Dikirimkan ke nama fungsi ini. Misalnya ini 10, parameternya 10 dan 5, berarti panjang 10, lebar 5, luasnya 10 kali 5, 50. Maka return luas 50 kembalikan ke sini, tersimpan di hasil. Nah, hasil ini jadi penting, variabel hasil ini jadi penting untuk menampung kiriman yang dari sisi kanan, kiriman dari yang kita perintah. Ya, untuk menampung. Anda usah ditampung, ditampilkan saja ya boleh. Tampilkan luas kamar 10,5, berarti yang ditampilkan nanti adalah 50. Sederhananya prosedur fungsi seperti itu. Begitu ya. Kemudian saya akan coba menerangkan lebih detail bagaimana berjalannya prosedur fungsi di sebuah algoritma, gitu ya. Ini saya punya
punya masalah, saya punya sebuah kamar itu misalnya gampangnya. Saya punya sebuah kamar ini, menghitung luas dan volume persegi panjang. Menghitung luas dan volume sebuah kamar itu misalnya ya. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, ada luasnya, ada volumenya. Semuanya dibuat data integer ini di kamus. Tentu yang pertama kita inputkan dulu, panjangnya berapa sih, lebarnya berapa sih, tingginya berapa sih. Misalnya nih, misalnya saya inputkan, oh panjangnya 10 meter, oh lebarnya 5 meter, oh tingginya 4 meter. Berapa luasnya? Luasnya itu saya mau membuat sebuah fungsi hitung luas. Cara menghitung luas hanya butuh panjang dan lebar. Maka nama fungsinya hitung luas, parameter aktualnya panjang, lebar. Berapa panjangnya tadi? 10, lebarnya 5. Berarti nanti luasnya pasti 50. Ya, pasti 50. Mana fungsinya? Oh, ini nama fungsinya hitung luas. Parameternya A dan B. A untuk menampung panjang, B untuk menampung lebar. Tipe datanya integer. Nanti kamusnya menghasilkan ada satu variabel hasil digunakan untuk menghitung. Hasil sama dengan A kali B. Kenapa hasil sama dengan A kali B? Karena di fungsi ini hanya ada A dan B. Kalau ada pertanyaan, Pak, kenapa Anda hasil sama dengan panjang kali lebar? Panjang kali lebar itu hak punyanya program utama ini, punyanya algoritma ini. Kalau fungsi ya hanya fungsinya sendiri. Gitu ya. Setelah itu return hasil. Berapa yang di return? Berarti 10, A-nya 10, B-nya 5. Return hasil, maka nanti luas sama dengan 50. Kalau saya nanti outputkan, output luas ya 50. Untuk volume sama, menghitung volume itu butuh parameter panjang, lebar, dan tinggi. Ya, mana fungsinya? Oh, ini fungsinya, hitung volume. A untuk panjang, B untuk lebar, C untuk tinggi. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, ini sudah ada A di fungsi hitung luas, tapi kenapa di sini juga A? Boleh, kenapa? Ya, analoginya sederhana ya. Saya tidur menggunakan bantal. Anda tidur menggunakan bantal. Yuk, saya pakai bantal sendiri, Anda pakai bantal sendiri. Itu gampang analoginya seperti itu. Bukan berarti saya tidur pakai bantal yang sama dengan bantal Anda, kan? Jadi, variabel A dan variabel B yang ada di fungsi hitung luas berbeda dengan variabel A dan B yang ada di fungsi hitung volume. A, B, C. Hasil sama, ini hasilnya kan hasil untuk fungsi hitung luas. Iya, sama tapi berbeda. Jadi hasil sama dengan A kali B kali C, return hasil. Begitu kira-kira. Kalau hasilnya di sini pasti kalau diinputkannya tadi 10, 5, 4, pasti di sini hasilnya 50. Kalau yang ini returnnya pasti hasilnya 200. Jadi, begitu Anda menampilkan ini, ya 50 dan 200. Itu kira-kira materi prosedur dan fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup WA.